mensyukuri atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Yang tinggal kita ambil saja. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengatakan wal ardo wadu'aha lil anam. Bumi yang kami bentangkan ini untuk manusia semua. Famsu fi manakibiha fakulu min rizqi. Putarilah bumi ini, cari rezekinya. Jadi banyak perintah dalam Quran ini merupakan ibadah. Jadi orang yang tidak mau mencari, tidak mau berusaha, itu justru dimurkai oleh Allah. Ada satu hadis, ada seorang pemuda yang taat betul. Pagi ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak terlalu lazim kita bicarakan, yaitu tentang etika berbisnis dalam Islam. Agaknya stereotipi, pandangan-pandangan yang stereotipi, pandangan-pandangan yang mengkotak-kotakan itu sering kali terjadi dan sedikit banyak agak sukar kita sisihkan. Di samping harus diakui secara sejarah, hal ini memang dibentuk dengan sengaja, direkayasa secara sosial dengan sengaja. Seolah-olah, katakanlah ada kelompok tertentu yang tidak usah memikirkan hal lain. Ada kelompok yang dikenal sebagai kelompok pedagang. Ada kelompok yang dibuat demikian rupa, direkayasa demikian rupa, sehingga dikatakan tidak perlu kamu menjadi kaya dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Pemirsa, alhamdulillah pagi hari ini telah ada bersama kita seorang kiai. Seorang kiai yang kalau kita mendengar nama kiai seringkali terkesan seorang yang ya katakanlah agak lain daripada yang kami tampilkan di pagi hari ini. Kiai Alifuddin Al-Islami, atau nama ketika dilahirkan dulu saya sebutkan Sim Song Tian, ya. Jadi dihubungkan dengan stereotipi tadi, dengan tidak berbicara tentang sara tentunya, adalah seolah-olah Sim Song Tian itu pasti seorang pedagang, pasti seorang yang hanya memikirkan duniawi, padahal beliau seorang kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Pagi-pagi alhamdulillah betul bisa ketemu di tempat ini Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Kiai atau Pak Sim Song Tian. Ya. Ini Pak Sim, kita lebih baik bicara apa adanya. Saya mewakili pemirsa. Kadang-kadang terbentuk stereotipi seperti itu ya, bahwa kalau keturunan itu boleh berbuat segalanya, seolah-olah dagang itu ya, kalau Islam nggak usah kaya-kaya dan sebagainya, seolah. Padahal saya kira tidak demikian. Begitu juga dalam berbisnis, teman-teman kita dari katakanlah keturunan juga banyak sekali yang tetap menjalankan etika bisnis yang baik kan Pak, banyak sekali dari ya. Nah pertanyaan kami Pak, menurut Pak Kiai, berbisnis itu, etika bisnis itu apa sih Pak dari sudut tauhid? Dan ada lagi pertanyaan yang lebih detail lagi, apa betul Islam nggak boleh kaya gitu loh Pak? Kalau Islam boleh kaya. Terima kasih Mas Tono, juga para pemirsa, ini pertanyaan yang baik. Sebetulnya etika bisnis itu juga diatur di dalam Islam. Jadi mencari kekayaan, mencari harta, sebetulnya dalam Islam juga merupakan ibadah. Bahkan kalau Mas Ton lihat dalam surah Jumu'ah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengerjakan salat Jumat, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai salat, cari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Tapi ayat sebelumnya mengatakan idza qudiyatis shalah miyaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa jarul bai'. Apabila dipanggil untuk mengerjakan sholat Jumat, tinggalkan dulu bisnis. Ini khusus ayatnya wajarul bai'. Bai'un itu bisnis, jual beli. Ya secara harfiahnya jual beli. Kerennya sekarang bisnis lah. Jadi tinggalkan dulu bisnis. Maksudnya apa? Jangan bisnis ansih. Jangan bisnis tok yang menghalalkan segala cara. Makanya Islam ada etikanya. Cari kaya boleh aja. Kita memang disuruh juhud Pak ya. Tapi juhud tuh jangan disalahartikan pakaian jelek. Maaf, juhud ini arti harfiahnya apa Pak? Ya, maksudnya membatasi diri. Ya. Ya. Jadi bukan berarti berpakaian jelek. Kalau gitu Mas Ton aja pakai jas, saya enggak. Jadi maksudnya juhud itu tidak melakukan hal-hal yang tidak normatif.
Ya dalam Islam kita mencari kekayaan boleh saja, asal jangan manipulasi. Ya, kemudian jangan monopoli. Kita harus hidup bersama. Ini dasar etiknya itu adalah kebersamaan. Makanya jual beli dalam Islam itu rumusnya mudah sekali. Sama-sama memperoleh untung. Yang jual untung mendapatkan kelebihan dari harga. Yang beli untung mendapatkan barang yang diperlukannya. Dan memang kita disuruh kaya, Pak. Kalau nggak kaya, kita nggak bisa mengamalkan rukun ketiga dan rukun keempat. Rukun ketiga zakat itu harus kaya. Minimal kita punya harta itu satu nisabnya 96 gram emas. Yang sudah tersimpan setahun, maksudnya nggak diganggu-ganggu itu. Jadi kita memang punya kelebihan. Dan kemudian untuk yang kelima ibadah haji. Mas Ton tahu untuk naik haji kita itu dari Indonesia ini ongkosnya saja itu ditetapkan oleh Departemen Agama 6,9 juta. Belum lagi di saku, kita nggak berani berangkat begitu saja. Belum lagi untuk orang yang rumah ya. Ya untuk yang di rumah, jadi minimal kita punya dana 10 juta. Itu tidak boleh mengurangi dana yang lain. Makanya dalam Quran dikatakan manis tato'a ilaihi sabila. Jadi kita disuruh kaya. Cuma kaya yang sopan. Tidak kaya dengan manipulasi, mencuri dan sebagainya. Nah inilah etika tauhid itu. Kita disuruh ya betahuna fadlan. Cari karunia, cari rezeki, cari duit. Tapi waridwana, ada ujungnya, Pak. Ya betahuna fadlan minallahi waridwana. Jadi bukan hanya materi, ridha Allah. Jadi materi banyak bagus. Kan lebih enak rumah lapang dari rumah sempit. Lebih banyak pakaian banyak dari pakaian satu saja. Tapi pakaian yang halalan thayyibah. Makanan yang halalan thayyibah. Makanya rezeki yang kita makan juga halalan thayyibah. Halal untuk batin kita, ya. Thayyibah untuk fisik kita. Nah, di dalam mencarinya itulah yang diajarkan dalam agama kita ini. Jangan cari terus. Kita lupa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun pagi kita mohon. Makanya kalau kita rumuskan ajaran Islam itu cuma 4. Pertama, meminta. Maksudnya berdoa kepada Allah. Kedua, mencari. Mencari yang diridhoi oleh Allah. Ketiga, menikmati. Menikmati dengan cara yang disenangi oleh Allah. Baru yang keempat, mensyukuri. Mensyukuri atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Yang tinggal kita ambil saja. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengatakan wal ardo wadu'aha lil anam. Bumi yang kami bentangkan ini untuk manusia semua. Famsu fi manakibiha fakulu min rizqi. Putarilah bumi ini, cari rezekinya. Jadi banyak perintah dalam Quran ini merupakan ibadah. Jadi orang yang tidak mau mencari, tidak mau berusaha, itu justru dimurkai oleh Allah. Ada satu hadis, ada seorang pemuda yang taat betul, di suatu sudut taat, di masjid terus, sehingga menjadi perhatian Rasul. Rasul lihat ini orang kok hampir nggak pernah keluar dari masjid ini. Ya suatu hari Nabi bertanya, anak muda, engkau makan? Makan. Engkau ganti pakaian? Ganti. Yang ngasih makan engkau siapa? Lah istri saya. Yang pakaian engkau? Istri saya. Semua istri saya. Engkau apa? Saya ibadat ya Rasul. Saya dulu banyak dosa. Sekarang saya bayar hutang. Kalau saya tidak ibadat, saya takut saya nggak dapat surga. Lah ibadat bukan cuma di masjid saja. Nabi bilang gitu. Iya, jadi ada ayat idza qudiyati shalah fantasiru fil ard. Habis sholat, tebar di bumi, cari karunia Allah. Baru wadzakurullaha katsira. Syukuri Allah itu banyak-banyak. Jadi Anda melakukan pahala di masjid, kata Rasul, Anda buat dosa di rumah. Mencari rezeki yang halal untuk anak istri, itu juga ibadah. Ngasih makanan yang enak-enak sama istri, asal halal, itu ibadah. Ngasih pakaian yang bagus, ya carilah. Kalau bisa kasih mercy sama istri, itu ibadah. Tapi jangan mercy lewat ngutang. Akhirnya gagah sebentar, ya sudah itu diambil orang lagi itu mobil. Nah yang kayak gini yang tidak diridhoi. Jadi bukan etika bisnis ya. bisnis menurut Islam itu. Ya. Jadi kalau etika bisnis,
segalanya boleh asal jangan melanggar apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Baik, ini satu yang kita garis bawahi lagi ya untuk awam. Tidak benar bahwa kalau jadi Islam tuh boleh miskin, ya boleh hanya sekedar tidak memikirkan untuk berjuang untuk sesuatu yang lebih baik. Tetapi yang tidak diridhoi adalah yang tidak halal, bukan artian dalam Betul. makanan.